Baiklah, kita mulai aja. Meskipun masih banyak yang belum bergabung karena harus sesuai dengan jadwal atau harus on time ya. Saya buka dulu acaranya nanti sebelum dilanjutkan oleh pemaparan oleh pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua pada pagi hari ini yang mengikuti pembekalan 2 MMD tahun 2023. Untuk tema pembekalan pada hari ini adalah pendampingan sertifikasi halal yang ikut atau dilaksanakan oleh IHT atau Institut Halal Thayyib Universitas Brawijaya. Untuk materi pembekalannya nanti akan disampaikan oleh Bu Sriwardhani atau Bu Dani, kemudian juga akan dilanjutkan oleh saya, dan selanjutnya akan kita akhiri dengan diskusi atau tanya jawab tentang materi atau tentang real kegiatan yang akan kita laksanakan atau yang mungkin adik-adik akan laksanakan di desa selama pelaksanaan MMD nanti. Baiklah, tanpa membuang waktu, mungkin saya persilakan kepada Bu Dani untuk memulai pemaparan pada materi pembekalan 2 MMD tahun 2023. Monggo Bu Dani. Terima kasih Bu Ana. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Insya Allah akan kita segera mulai acaranya, materinya, karena waktu dibatasi 2 jam. Jadi langsung akan kita, untuk materi sudah saya berikan kepada panitia. Oke. Ini akan saya share screen di sini. Oke. Ya. Jadi pada kesempatan ini adalah pembekalan tahap 2 bagi mahasiswa yang mengambil MMD, yaitu mahasiswa membangun desa. Jadi kebetulan yang di sini adalah yang mengambil halal. Jadi kita di sini dari FMIPA dan IHT berkolaborasi untuk memberikan tema halal. Sehingga di sini tertulis tanggal 20 dan 22. Tanggal 20 itu IHT, sedangkan tanggal 22 itu adalah FMIPA tema 1. Ya, jadi materinya ini sama. Kita paparkan bersamaan ya. Sehingga saya sama Bu Ana Safitri akan mengisi pada tanggal 20 dan juga pada tanggal 22. Jadi tema di FMIPA di sini adalah pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan tema yang di IHT, Institut Halal Thayyib, yang bergerak di bidang halal di UB, temanya dengan mengambil pendampingan proses produk halal dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia melalui program sertifikasi halal Sehati. Jadi pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, melaksanakan program sertifikasi halal gratis, itu yang disingkat sebagai Sehati. Sebetulnya yang gratis itu tidak hanya Departemen Agama, tapi sebetulnya swasta-swasta juga bisa membuat program ini. Akan tetapi di sini pemerintah ya pada tahun 2023 itu memberikan gratis untuk UMK sebanyak 1 juta pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022 kemarin kita sudah juga mengambil bagian dari program Sehati, yaitu sebanyak 25.000 UMK. Jadi pada tahun 2022 di sini kita sudah melakukan pendampingan untuk UMK dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3-4 bulan itu sertifikatnya sudah keluar. Nah, prosesnya itu dibantu juga oleh mahasiswa dalam rangka KKN ya, KKN di situ. Ya, sama seperti ini namanya adalah MMD. Jadi yang lama itu malah menunggu saja itu yang lama. Untuk prosesnya itu tidak lama ya. Jadi ini kontak personnya Bu Ana Safitri ya, ini nomornya, ini emailnya, kemudian saya Sriwardhani, saya juga kebetulan dari FMIPA dengan departemen yang sama dengan Bu Ana Safitri yaitu kimia.
Bu Ana Safitri itu kebetulan adalah auditor halal LPH, sedangkan saya adalah penyelia halal ya, penyelia halal. Terus kemudian apa sih yang pada saat halal? Jadi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam kosakata sehari-hari, lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman. Jadi sebetulnya proses juga perlu, tapi umumnya adalah makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanannya dan cara memperolehnya. Ya. Jadi cara memperolehnya kan seperti daging sapi itu halal, akan tetapi apabila cara memperolehnya tidak halal, dia menjadi tidak halal. Terus kemudian, ya apa yang dimaksud dengan halal di sini? Jadi yang ini yang dimaksud dengan sertifikasi halal ini bukan berarti semua yang tidak ada tulisannya halal itu tidak halal, akan tetapi di sini adalah untuk menjamin konsumen ya. Jadi yang dipentingkan adalah sertifikatnya. Jadi untuk menjamin konsumen bahwa apa yang dimakan ataupun diminum itu dilindungi oleh undang-undang di sini, yaitu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi BPJBH Kementerian Agama dengan landasan hukumnya adalah nomor 33 tahun 2014. Sedangkan Thoyib di sini adalah baik ini ya. Maka di sini di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Akan tetapi untuk sertifikasi halal itu tidak harus mempunyai BPOM. Ya, tapi boleh kalau punya. Ya, jadi tidak harus mempunyai punya BPOM ataupun punya PIRT. Jadi di dalam pengajuan sertifikasi halal itu yang dilakukan. Selanjutnya adalah ya, ini ya latar belakangnya. Di sini adalah sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan ya untuk membuktikan bahwa bahannya, proses produksinya dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJBH. Jadi kadang kalau yang di luar negeri itu standarnya juga standarnya mereka. Jadi kalau di BPJBH di sini adalah yang digunakan adalah jenis telusur ya. Jadi harus ditelusuri semua bahannya. Jadi bahan itu halal. Nah, apakah ini memperolehnya halal atau tidak itu adalah diproses telusur. Ya, itu yang sampai akhirnya di ujungnya itu semua dari awal sampai dia akan digunakan itu semua sudah memenuhi syarat halal yang sudah ditentukan oleh BPJBH. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar yang tentunya sangat berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Jadi latar belakangnya adalah seperti ini dengan penduduk muslim yang terbesar, terus kemudian ketentuan halalnya perlu ditingkatkan ya. Jadi produk-produk makanan itu perlu ditingkatkan karena kalau dulu itu produsen itu untuk mendapatkan sertifikat halal itu karena keinginan mereka sendiri ya sukarela. Sedangkan selanjutnya mulai tahun 2014 maka diwajibkan semuanya itu mendapatkan sertifikat halal dengan masa hampir 10 tahun ya. Jadi nantinya di Oktober 2023, insya Allah 17 Oktober 2023, semua produk makanan itu, makanan minumannya tersertifikasi halal. Jadi ada kewajiban bagi UMK atau bagi produsen untuk melabeli ya produk-produk mereka dengan label halal. Terus kemudian diperkuat lagi dengan peraturan tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 39 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Bahwa produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikat halal. Jadi selalu ditekankan di sini dan selalu disosialisasikan, ya. Dan selalu disosialisasikan. Akan tetapi yang 2024 bulan Oktober itu masih di bagian makanan minuman. Nanti obat
tahunnya beda lagi, kosmetik tahunnya beda lagi. Jadi tidak langsung semuanya pada tahun 2024. Ya, ini salah satu contoh yang diberikan oleh Departemen Agama, yaitu untuk sosialisasi bahwa 17 Oktober 2024 itu semua produk makanan dan minuman, ini jasa penyembelihan, RPU, RPH, itu juga harus mempunyai sertifikat halal. Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong untuk produk makanan yang digunakan. Jadi kan kalau kita membuat kue misalnya, kan banyak lagi bahan-bahannya macam-macam. Semua yang digunakan itu harus dipastikan memiliki sertifikat halal. Jadi semua di sini harus bersertifikat halal. Nah, jadi kalau belum siap-siap kena sanksi, ya itu pastinya juga bertahap. Jadi di sini mengajak kepada PU itu untuk mendaftarkan, ya, mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini kan menjadi suatu permasalahan. Apakah PU itu pelaku usaha ya atau UMK? Apakah semua UMK atau pelaku usaha ini bisa mendaftarkannya? Kadang mereka punya kesulitan. Terus kemudian mendaftarkan, kalau yang dulu volunteer itu atau yang sukarela tadi, untuk mendapatkan sertifikat halal itu mereka membayar dengan jumlah yang cukup besar ya untuk mendapatkan sertifikat halal. Bagaimana dengan UMK yang kecil-kecil ini? Nah, akhirnya kan dibuatlah program sehati dari pemerintah tadi untuk membantu UMK mendapatkan sertifikat halal. Ya, jadi di sini maka dengan adanya bantuan sehati ini maka dibutuhkan volunteer-volunteer untuk membantu pelaku usaha bisa mendaftarkan produknya ke si halal, ya, mendaftarkan produknya ke si halal. Nah, untuk mendaftarkan ke produknya di sini kan diperlukan pendamping di sini, ya, diperlukan pendamping atau penyelia halal untuk mengisi atau prosesnya itu untuk orang yang tahu di sini. Nah, maka dari itu diperlukan di sini kesempatan buat adik-adik di sini yang memilih di tema halal adalah membantu UMK yang belum mendapatkan sertifikat halal dan mereka tidak tahu bagaimana caranya, dan juga seandainya tahu pun mereka kurang terampil dalam mengisi isian-isian yang dibutuhkan dalam si halal. Ya, mudah-mudahan dengan adik-adik di sini memilih halal, insya Allah nanti membantu banyak UMK yang membutuhkan mereka terdaftar di ptsphalal.go.id atau kita menyebutnya gampang adalah si halal. Terus kemudian sertifikasi halal ini tujuannya adalah bisa untuk meningkatkan daya saing. Apalagi sekarang digaung-gaungkan sertifikasi halal, maka produk-produk yang akan digunakan oleh produsen yang lain itu juga harus mempunyai sertifikat halal. Nah, sehingga semuanya berusaha untuk menghasilkan produknya itu mendapatkan sertifikat halal. Dari sini pentingnya pengembangan ekonomi lokal dalam konteks penguatan UMK, terutama yang berlokasi di desa. Hal yang paling menonjol adalah rendahnya nilai tambah dan nilai daya saing, sehingga produk yang telah tersertifikasi halal otomatis bisa meningkatkan daya saing. Jadi kalau memang ada beberapa pilihan, maka yang mempunyai sertifikat halal itu pastinya akan lebih dipilih. Ya, jadi ini sesuai dengan SDGs adalah isu pangan yang aman dan higienis juga merupakan salah satu bagian dari SDGs di sini. Nah, jadi tujuan kegiatan di sini adalah pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM yang ada di desa lokasi MMD. Ya, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Jadi sebetulnya 5 kegiatan yang ada di dalam tema halal itu adalah satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Jadi tidak istinya kalau mengerjakan mau membantu mengisi ya di dalam si halal itu harus mempunyai beberapa kegiatan yang lainnya. Contohnya adalah pastinya harus punya INIB
Untuk punya NIB harus punya email, berarti harus mendaftarkan email. Untuk tahu PU-nya, maka perlu di data PU mana yang belum mempunyai sertifikat halal. PU itu pelaku usaha ya, atau UMK. UMK mana yang belum punya sertifikat halal. UMK mana yang sudah punya sertifikat halal. Terus kemudian mungkin untuk memberikan sosialisasi kepada baik UMK ataupun penduduk sekitarnya, kita bisa juga melakukan sosialisasi di situ. Terus kemudian setelah tahu UMK-nya mana, maka kan bisa kita tanya prosesnya seperti apa. Jadi semua tema yang di situ itu sebetulnya berurutan. Terus kemudian di sini yang saya sebutkan tadi, sertifikasi halal gratis sehati tahun 2023 sebanyak 1 juta. Ya, 1 juta. Dan di Jawa Timur itu sudah sekitar 36.000 yang mendaftarkan. Dan yang mendapatkan sertifikat halalnya yang turun itu sekitar 16.000 sertifikat halalnya yang sudah turun. Jadi di sini ada tertulis melalui skema self-declare, jadi mendeklarkan diri ya, mendeklarkan diri. Jadi di dalam mendaftarkan sertifikasi halal itu ada 2 jalan, yaitu reguler dan self-declare. Kalau reguler di sini, ya reguler di sini, maka ada tahapannya, ya sebetulnya hampir sama. Yang membedakan adalah di sini betul-betul punya penyelia halal yang tersertifikasi dan yang memverifikasi dan memvalidasi itu ada auditornya. Jadi ini auditor halal, ya ada auditor halal dan di sini auditor halal itu di bawah suatu lembaga LPH, lembaga pendamping halal, lembaga pemeriksa halal, LPH lembaga pemeriksa halal. Nah, jadi sedangkan self declare ini adalah di bagian yang memeriksa itu namanya pendamping PPH, pendamping proses produk halal yang insya Allah untuk bisa mendapatkan menjadi pendamping proses produk halal itu akan kita lakukan pelatihan dan juga rekrutmen itu pada tanggal 27-28 itu adalah pelatihannya dan juga pada tanggal 3 Juni untuk dilihat setelah mengikuti pelatihan, mengikuti ujian-ujian dan juga mengerjakan tugas bisa lulus sebagai pendamping. Jadi di sini sudah dideklarkan sertifikasi halal self declare itu mulai tanggal 2 Januari 2023. Nah, ini alurnya untuk pernyataan pelaku usaha jalur sehati self declare. Maka ini adalah di si halalnya ya, create account. Pastinya ini yang harus tahu ya. Jadi di sini mahasiswa itu bisa membantu PU untuk membuat create account di si halal atau PTSP halal.go.id. Jadi pada saat membuat di sini itu harus tahu emailnya. Kalau tidak punya email maka harus dibuat emailnya dan harus dicatat. Ya, emailnya harus dicatat, passwordnya juga harus dicatat. Ya, harus dicatat rapi. Kemudian ada login, ya. Terus kemudian pastinya milih yang dalam negeri di sini harus punya NIB. Terus kemudian melengkapi data PU. Ya, melengkapi data PU, penanggung jawabnya siapa, ketuanya, terus kemudian punya aspek legal apa, aspek legalnya ini adalah NIB, pabriknya di mana, outletnya di mana, terus kemudian penyelia halalnya siapa. Jadi untuk saat ini, untuk self declare, penyelia halal itu bisa PU-nya, jadi ketuanya, dan satu lagi itu adalah pegawainya atau keluarganya. Itu penyelia halal. Jadi ini yang dibuat, terus kemudian semuanya ini dilakukan langsung diketik saja ya di dalam di si halal ya tadi di ptsp.halal.go.id. Jadi di sini nanti ada data PO-nya itu kadang muncul, terus baru di sini kita isi nama produknya apa, bahan bakunya apa. Terus kemudian ini pernyataan pelaku usaha itu juga ada, semuanya sudah ada di situ. Kemudian ini ada alur prosesnya, ini proses produksinya ditulis narasi, jadi sama seperti menulis resep, ya.
Terus kemudian surat permohonan itu juga ada. Sekarang yang upload SJPH-nya itu sekarang tidak perlu. Ya, tahun 2022 kemarin itu sudah ada upload SJPA, surat jaminan produk halal, akan tetapi sekarang tidak ada karena semua ada di dalam sistem. Jadi terintegrasi dalam sistem. Terus kemudian dikirim, pendamping PPH ini ya yang mengikuti pelatihan ini prosesnya di sini, dia yang akan melakukan verifikasi dan validasi. Apabila ada yang salah kembali lagi di sini, misalnya ada yang kurang tepat atau apa itu kembali lagi ke sini. Itu baru ditambahkan atau fotonya kurang jelas. Ya, jadi di sini foto-foto dari produk ya yang terlihat mereknya itu harus ada. Kemudian di sama pendamping misalnya sudah sesuai diverifikasi, maka di sini ada sidang fatwa, terus kemudian terbit pernyataan bahwa dia halal ya. Akhirnya dia nanti ada terbitnya sertifikat. Jadi di sini proses di sininya itu yang di sini ya mulai verifikasi dan seterusnya sampai di sini itu sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Mudah-mudahan sekarang juga tidak terlalu lama. Terus di sini ya ini salah satunya dulu adalah menggunakan label ini ya yang warna hijau. Sekarang halalnya adalah seperti ini. Jadi kalau adik-adik melihat logo halal yang warna ungu itu adalah yang menggantikan yang warna hijau. Ya, dulu kan yang mengeluarkan MUI, sekarang yang mengeluarkan adalah pemerintah yaitu BPJPH yang ada di bawahnya Kementerian Agama. Terus kemudian label halal yang ditetapkan oleh MUI yang warna hijau ini paling lama ya 5 tahun terhitung sejak PP 39 tahun 2021 diundangkan. Jadi pada saat 2026 itu semuanya harus digantikan oleh warna ungu, halal warna ungu seperti ini. Ya, di sini BPJPH itu juga ada coaching klinik. Jadi kalau apabila adik-adik menginginkan, ini tertulisnya ya seperti ini, setiap Kamis jam 10 sampai jam 11. Silakan mendaftar di sini apabila ingin mengetahui tentang halal ya, sertifikasi halal. Terus kemudian ini program Sehati ya, 1 juta kuota tahun 2023 ini adalah syaratnya, seluruh bahan sudah dipastikan kehalalannya, jadi bahan bakunya, proses produknya halal dan sederhana, memiliki NIB, masuk kategori UMK. Sehingga ini ada kata-kata memiliki NIB. Maka salah satu kegiatan dari halal ini adalah membuatkan NIB. Jadi kemarin saat kita melakukan pendampingan dari 15 itu kira-kira 10 itu belum punya NIB. Kalau ada yang punya NIB bisa langsung diteruskan ya, langsung diteruskan. Jadi kan UMK sudah punya NIB tapi tidak punya sertifikat halal ya. Jadi kalau datanya itu bisa seperti itu. Terus kemudian ini adalah call center dari Depak ya, dari Depak. Call center untuk layanan sertifikasi halal. Terus kemudian ini adalah kegiatan yang kita masukkan. Jadi di sini sudah tertulis kegiatan MIPA 1, kegiatan IHT. Jadi MIPA 1 adalah sosialisasi produk halal bagi masyarakat. Ya, ini bisa dilakukan kepada UMK atau ibu-ibu ataupun masyarakat ya yang ada di desa Anda. Terus kemudian kalau IHT adalah pendataan pelaku usaha ya, PU UMK ini didata. Mana yang sudah tersertifikasi halal, mana yang belum, mana yang sudah NIB, mana yang belum. Ya. Terus kemudian kalau memang dia kadang punya NPWP bisa dibuatkan atau tidak wajib NPWP. Tapi sekarang NPWP pun bisa melalui online ya, nomor NIK. Terus kemudian ini adalah daftar NIB-nya. Jadi daftar NIB juga dilakukan melalui aplikasi, ya aplikasi. Dan ini kalau kita isi itu langsung keluar ya dalam 5 menit itu langsung keluar. Tapi bagi PU yang sudah punya NIB itu tidak bisa daftar di sini. Bisanya kalau memang ada perubahan, ya ada perubahan. Terus kemudian ini adalah kemarin kita di program Dokter Mengabdi yang kita laksanakan di Kecamatan
Kecamatan sebelahnya Ngantang. Kecamatan apa kita kemarin? Oh, Pujon, tertulis di situ Kecamatan Pujon ya. Kita lakukan di Kecamatan Pujon. Terus kemudian kegiatan 2 di sini adalah pelatihan pencarian sertifikasi halal untuk suatu produk. Yang ini adalah pendaftaran NIB ya bagi pelaku usaha. Jadi di sini pencarian ini sudah sama ya. Di sini pelatihan cara mencari sertifikat halal bagi bahan baku. Itu di kegiatan yang lainnya juga di bawahnya juga ada pencarian bahan baku. Lama kegiatannya itu bisa 1 hari itu bisa selesai tergantung dari jumlah produknya. Jadi jumlah produknya itu kalau di sertifikasi halal itu maksimal 10. Nah, kalau jumlah produknya banyak, bahan bakunya beda-beda, maka untuk mendapatkan sertifikasi halal, sertifikat halal itu, mendapatkan nomor sertifikat halal itu agak lama karena kan bahan bakunya banyak. Jadi kemarin misalnya kopi itu enggak banyak bahan bakunya, ya bahan bakunya enggak banyak, maka bisa langsung cepat selesai. Sedangkan beberapa usaha itu dia bahan bakunya produknya beda-beda, jadi bahan bakunya ada yang tepung, gula, terus pewarna, pengawet, itu juga dimasukkan semua. Jadi di situ yang agak lama dan semuanya dilakukan di depan komputer ya. Jadi Anda mencarinya adalah melalui aplikasi ya, melalui aplikasi. Terus kemudian ini pendampingan NIB ini adalah caranya ya, bisa dilihat atau Anda melihat di beberapa yang lain. Ini adalah salah satu contoh YouTube-nya ya, contoh pembuatan NIB. Terus ini adalah untuk mendapatkan NIB-nya di sini, untuk mendapatkan NIB-nya. Jadi bisa Anda explore sendiri untuk mendapatkan NIB-nya. Terus kemudian pada saat membuat NIB itu juga perlu ada kode KPLI. Jadi dilihat nanti kode KPLI-nya ya di dalam USS nanti dibuat yang mirip-mirip ya. Jadi bisa dilihat ini di keputusan ya BPJPH nomor 22 tahun 2023. Jadi ini adalah kode KPLI yang nanti digunakan untuk membuat NIB dan mengisi ke Sihalal ya, mengisi ke Sihalal. Ini banyak sekali. Ya, bisa Anda cari filenya ya. Jadi nomor 22 tahun 2023. Sebelumnya itu kalau nggak salah 150 tahun 2022. Ya, ini ada perubahan. Terus kemudian untuk mencari ya nomor sertifikat halal ya bagi produk-produk yang digunakan itu adalah ini bisa melalui .go.id. Jadi kita ketik ya produknya apa, kalau tahu produsennya kita ketik, kemudian kita enter, nanti akan muncul nomor sertifikatnya. Bisa melalui Sihalal ya. Seperti ini, juga ini bpjphalal.go.id ya. Pencarian sertifikat halal yang ada di sini, pendaftaran ya, pendaftaran data penyelia dan data lembaga pelatihan. Jadi di sini juga bisa untuk melihat sertifikat halal. Ini yang MUI ya, yang MUI karena masih ada maka bisa dipakai di sini, cek produk halal. Ya, halalmui.org ya, bisa cari di situ. Terus kemudian kegiatan yang ketiga adalah ya tadi pendataan bahan baku dan proses produksi. Pendataan bahan baku dan proses produksi yang dilakukan oleh PU. Jadi sebelum mencari sertifikat halal itu kita harus tahu bahan baku semua apa saja yang digunakan, termasuk sabun cucinya atau bahan pengemasnya. Ya, sabun cuci dan bahan pengemasnya itu juga dicatat mereknya dan dicari yang mempunyai sertifikat halal. Terus kemudian ditulis proses produksinya tadi dalam bentuk narasi seperti kalau kita membuat resep ya, tanpa perlu jumlah-jumlah, enggak perlu, yang penting adalah prosesnya. Ya. Terus kemudian di situ dibuat tabulasi seperti ini ya. Jadi untuk nama pelaku usahanya siapa, produknya apa, nama bahan baku, ukurannya itu mungkin kan 1 kilo, 100 gram, merek produsennya apa. Jadi ini yang perlu dibuat lebih dahulu.
Sedangkan untuk prosesnya, ya proses produksinya ditulis seperti membuat resep masakan, tapi tidak perlu terinci dalam hal jumlah. Tapi semua bahan-bahan yang digunakan di situ semuanya tertulis di dalam proses produksi. Jadi ini dibantu oleh mahasiswa yang berhadapan dengan PU ya saat itu untuk menanyakan beberapa hal yang dibutuhkan. Terus di sini kegiatan 4, pengisian aplikasi Sihalal dan pengumpulan data UMK yang didaftarkan. Jadi kan kita sudah daftar ini beberapa UMK didaftarkan. Jadi nanti akan dimasukkan ke ptsp.halal.go.id. Jadi kegiatan 4 FMIPA ini sama dengan kegiatan 5 ya. Sedangkan pencarian data nomor sertifikat halal bahan baku tadi sudah ada sama di kegiatan yang lainnya dari FMIPA. Nah, jadi di sini untuk pengisian aplikasi Sihalal ya, melakukan inventarisasi proses produksi tadi sudah, bahan baku iya, pengemasan sudah, terus kemudian bila ada bahan baku ini yang tidak ada nomor sertifikat halalnya, maka perlu diganti dengan yang mempunyai nomor sertifikat halal. SH itu adalah sertifikat halal. Dan ini pengalaman kemarin misalnya dia cat warnanya harus diganti dengan merek ini karena yang dia gunakan tidak mempunyai nomor sertifikat halal. Jadi ini yang perlu dikomunikasikan dengan pelaku usaha apabila ada bahan baku yang tidak terdaftar mempunyai sertifikat halal. Jadi tadi melakukan tabulasi bahan baku yang dimungkinkan oleh UMKM dan kesesuaian halalnya, melakukan registrasi ya kayak tadi ya, registrasi PU ke aplikasi Sihalal. Ya, dan juga submit sertifikasi halal. Jadi kalau semua data-data tadi itu sudah kita punyai, maka untuk registrasi itu tidak lama ya, tidak lama. Tidak lama. Jadi tinggal ngisi-ngisi saja, terus kemudian kita punya prosesnya, copy paste di situ, sedangkan untuk memilih bahan baku dan mengisinya, yaitu tadi tergantung dari jumlah bahan bakunya. Terus di sini ya tabel pendataan, kalau tadi tidak ada nomor SH-nya, ini langsung ada nomor SH-nya. Kalau tidak ada maka kita strip, maka harus digantikan dengan bahan baku yang lainnya. Ya, ini kegiatan 5. Kalau di IHT tadi pengisian tadi, sedangkan yang 5 ini adalah pelatihan pengenalan proses produk halal dan self-declare bagi pelaku usaha. Jadi di sini pelaku usaha setelah didaftarkan itu harus terus diberi sosialisasi bahwa proses produksinya itu harus seperti ini ya, yang nantinya akan dijelaskan oleh Bu Ana Safitri ya. Jadi jangan diganti-ganti nanti proses produknya. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh, terus juga ke kebersihannya. Jadi real kegiatan adalah pelatihan kepada PU tentang pengisian aplikasi Sihalal ya untuk IHT-nya, pendampingan registrasi itu ya juga untuk yang di sini, terus pemasangan poster ya ini. Pemasangan poster kebijakan halal pada lokasi produksi PU. Jadi ini untuk yang di FMIPA. Ya. Ini contohnya yang kemarin ya, kita ini posternya, ini adalah posternya dan ini di PU. Jadi ini PU-nya beda ya. Ini sama-sama kopi tapi PU-nya berbeda. Yang di sini juga berbeda. Ya, beda PU. Ya, saya rasa itu saja. Monggo Bu Ana bisa diteruskan untuk pengenalan proses produk halal. Saya tak tutup share screen-nya dulu. Stop. Nanti saya ya share screen. Bentar saya buka dulu ya filenya. Terdaftar sambil menunggu Bu Ana, yang terdaftar di IHT itu saya juga kurang jelas ya. Ada berapa jumlahnya? Berarti yang ini yang ikut itu mungkin sekitar 30-an ya di sini. Dan mudah-mudahan sih mewakili ya desa-desa yang ada di gitu. Bu Ana sudah? Oh, apa punyaku aja? Enggak, maksudnya punyaku yang aku yang hah? Ya. Tadi slide ke 33.
Oke, baik. Ini alhamdulillah saya mohon izin untuk meneruskan materi presentasinya dari Bu Dani. Jadi setelah tadi adik-adik sudah diinfokan sebelumnya oleh Bu Dani untuk kegiatan-kegiatan ya, ada kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Karena kegiatan 1 sampai kegiatan 5 itu yang kami tuliskan pada modul tema. Dan untuk IHT dan FMIPA 1 meskipun ada sedikit nama di kegiatan 1 sampai kegiatan 5 itu sebetulnya bisa dikerjakan bareng ya atau dikerjakannya berurutan karena kegiatan 1 sampai kegiatan 5 itu sebetulnya adalah suatu kesatuan kegiatan. Nah, setelah melaksanakan kegiatan 1 kegiatan 5 itu mungkin sampai sekarang mungkin ada juga yang belum punya ide atau punya pandangan ya ini sebetulnya itu yang dimaksud halal-halal itu apa. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya kondisi beneran itu ada pelatihannya sendiri ya untuk kalian sebagai pendamping halal atau pendamping PPH atau juga penyelidik halal, auditor halal. Tapi di sini kan adik-adik ini MMD ini di sini hanya melakukan pelatihan, melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk sampai mereka mendapatkan sertifikasi halal, sampai sertifikat halalnya itu keluar atau granted. Jadi kalian melakukan misalnya tadi tabulasi bahan-bahan, produk, tabulasi bahan, baku, dan lain-lain. Kemudian mendaftarkan email juga, mendaftarkan NIB, dan lain-lain. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini adalah sedikit dari product knowledge atau sedikit dari informasi atau pengetahuan tentang PPH itu sendiri atau proses produk halal. Tapi di sini dikasih judul mengenal ya, karena tidak sampai mendalam. Jadi mengenal dulu, karena kan mengenal apa itu tidak kenal maka tak kenal tak sayang ya tak. Kalau tak kenal kan nggak sayang gitu maksudnya. Nah di sini supaya kalian ada gambaran sebetulnya yang dilakukan itu apa. Meskipun sudah tahu tadi kegiatan 1, ini ngapain, kegiatan 2 realnya sampai kegiatan 5. Nah, di sini adalah ilmunya seperti itu ya maksudnya. Nah, di sini proses produk halal yang dimaksud dengan proses produk halal atau supaya mudah disingkat PPH. Di sini merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Jadi produk yang dari konsumen terutama kalau program Sehati ini untuk produk yang berupa makanan dan minuman saja yang kita fokuskan ya untuk UMKM. Jadi untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai ke penyajian produk. Untuk ruang lingkup yang ada dalam PPH itu ada prinsip dasar PPH, kemudian ketentuan PPH dan prosedur PPH. Jadi ini memang kalau misalnya adik-adik melihat kok pembahasannya agak berat ya, tapi ini masih mengenal ya, masih mengenal bukan sampai mendalam. Supaya kalian tahu ilmunya, meskipun tahu sedikit tapi minimal tahulah tentang PPH. Nah, jadi ini tentang prinsip dasar PPH. Nah, di situ kan pelaku usaha itu punya lokasi mereka melakukan atau membuat produknya, kemudian peralatannya, bahan-bahan yang dilakukan. Nah, di sini yang kita cek itu adalah perlakuan terhadap sampai mereka menjadi suatu bahan sampai menjadi produk. Nah, di situ ada pastikan kalau fasilitas, misalnya lokasi mereka membuat, kemudian tempatnya, terus peralatannya terbebas dari yang disebut dengan, kalau di agama Islam itu disebut dengan najis dan juga bahan-bahan lain yang sekiranya diharamkan. Kemudian selain itu juga aspek lain yang bisa berpotensi ada kontaminasi dari najis dan juga bahan yang diharamkan terhadap proses pengolahan produk dan fasilitas. Termasuk ada kemungkinan potensi kontaminasi dari hewan dan manusia. Nah, kemudian selanjutnya prinsip dasar PPH itu adalah melaksanakan proses produk halal dengan menerapkan ketentuan PPH yang terdapat dalam manual SJPH. Jadi yang seperti disinggung tadi, Bu Dani ya, untuk pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal itu sebelumnya mereka mengisi yang disebut dengan manual SJPH atau berupa dokumen. SJPH itu singkatan dari Sistem Jaminan Produk Halal. Jadi mereka mengisi-ngisi di dokumennya seperti ngetik itu ya ada template-nya. Tapi mulai tahun ini dari pengisian aplikasi itu tidak perlu membuat dokumen dulu di PDF kan di-upload, tetapi di aplikasinya, aplikasi si halal itu tinggal mengisi-mengisi, jadi ada form-form gitu, kita mengetikkan diisi. Tidak perlu mengupload manual SJPH, tapi isinya sama dengan di manual SJPH.
Kemudian ini ini prinsip-prinsip dasar PPH, bukan 3 ya, lebih dari 3. Jadi ada pelaku usaha ini wajib memisahkan fasilitas pengolahan yang halal dan yang tidak halal. Nah, kadang-kadang kita menggunakan istilah halal dan tidak halal ya, bukan halal dan haram, karena yang tidak halal itu belum tentu dia haram, cuman ada tulisannya halal dan non halal gitu. Jadi untuk fasilitas ini juga harus dibedakan, misalnya tempat penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk, dan atau proses-proses lain yang bisa mempengaruhi pengolahan produknya. Selanjutnya untuk ketentuan PPH ini masih pengetahuan tentang PPH. Jadi yang pertama itu tadi sudah ya sepertinya ini ya. Kayaknya sama, tapi ini ada juga ketentuan yang memang harus dipenuhi kalau kita ingin produk kita bisa diajukan proses sehati, tetap harus mematuhi ketentuan PPH, misalnya satu, menjaga lokasi usaha, tempat produksi dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis dan bahan yang diharapkan. Selanjutnya, menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah. Nah, ini makanya untuk yang pengajuan sertifikat halal itu nama cleaning agent atau nama sabun cuci ya, sabun cuci piring itu juga harus disebutkan mereknya apa, dan kalau bisa dicari yang sabun cuci piring yang sudah tersertifikasi halal. Terutama yang jalur self declare ya, karena kan tidak perlu ada auditor yang ngecek ke sana. Tapi semua dipastikan bahan-bahannya yang digunakan dalam proses produksi, termasuk untuk cleaning agent atau pencucian dan packaging. Untuk mengemas itu misalnya plastiknya atau bungkusnya itu sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian yang ketiga, menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau diharamkan. Sebentar, soalnya masih ada acara ini. Jadi kita ngecek-ngecek kalau ada WA yang akreditasi. Kemudian selanjutnya untuk ketentuan PPH melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang tersertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam, yaitu, nah ini kalau misalnya adik-adik dulu belajar di SD atau SMP ya, ada penggolongan-penggolongan najis ya, ada najis berat, najis sedang, najis ringan. Jadi kalau najis berat itu bagaimana pensuciannya, kemudian najis sedang, di sini di slide-nya ada ya. Bisa dibaca sendiri, kemudian najis ringan, contohnya apa, kemudian pensuciannya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya disucikan dengan menggunakan air, misalnya akan merusak alat atau bahan proses produksi, maka dapat disucikan dengan bahan selain air. Jadi saya pernah jadi auditor, itu ada suatu pelaku usaha yang dia itu produk packagingnya itu dia usahanya itu meng-packaging tepung ya, tepung kanji sama tepung tapioka sama tepung terigu. Jadi dia tidak bisa dikasih air. Kalau dikasih air tepungnya itu jamuran. Jadi dia itu caranya itu dikasih kuas sama disemprot sama udara. Nah, itu kuasnya juga kita cek apakah kuasnya itu harus dipilih kalau kuasnya itu sudah tersertifikasi halal. Jadi tidak boleh kuas yang tidak jelas misalnya ngambil dari mana. Nah, itu juga harus masuk dalam ketentuan PPH. Selanjutnya ketentuan sampai 5 dan 6. Di situ waktu kita cek atau proses verifikasi validasi juga PU, pelaku usaha harus menyimpan dan memelihara bukti, pelaksanaan proses produksi, pelaksanaan keterlusuran halal, kemudian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal, dan bagaimana pada saat penjualannya. Terus yang keenam, nah ini penyelia halal tadi yang pernah disebut Budani juga penyelia halal. Jadi untuk yang program sehati ini juga harus ada penyelia halalnya. Tetapi karena mereka UMKM, penyelia halal itu tidak harus yang sudah tersertifikasi. Kalau misalnya contohnya di UB yang tersertifikasi Budani, terus ada juga di MIPA itu dosen-dosen MIPA banyak ya yang sudah punya sertifikat halal sebagai penyelia. Sertifikat sebagai penyelia halal. Tapi kalau UMKM itu boleh penyelia halalnya itu adalah suami atau istrinya atau saudaranya atau karyawannya itu boleh dijadikan penyelia halal. Nah, penyelia halal ini tugasnya adalah sebagai berikut. Dia ini seperti auditor ya, tapi auditor internal. Jadi auditor yang dimiliki oleh PU tadi.
Nah, penyilih halal ini juga kalau bisa punya ilmunya ya, kita berikan sedikit ilmu penyilih halal supaya tahu kalau proses produksi itu bebas dari bahan haram dan juga menggunakan bahan-bahan yang sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian penyilih halal juga bisa secara rutin memeriksa sarana transportasi. Nah, sarana transportasi ini juga bisa dicek ya waktu saya jadi auditor halal itu misalnya ini pelaku usahanya itu berlokasi dapurnya, kitchennya itu di jalan A, kemudian dia itu jualannya di jalan B. Nah, kita nanya dari jalan A ke jalan B itu dia ngangkutnya pakai apa? Ternyata dia ngangkutnya sendiri kan, tidak tidak pakai Gojek, tidak pakai Grab, tidak pakai mobilnya siapa, tapi dia menggunakan motornya dia sendiri. Yang motornya itu ada di belakang itu ada semacam tas yang untuk ngangkut ini ya ngangkut barang itu dan tasnya itu tertutup jadi dia dikhawatirkan sepanjang jalan itu nanti ada kontaminasi dari mana tapi dia bisa menjamin bahwa sepanjang jalan itu tasnya tertutup rapat dan jalan A ke jalan B ini waktunya misalnya hanya jarak tempuhnya hanya 5 menit. Nah, itu juga kita pastikan transportnya juga sampai seperti itu. Kecuali dia itu jualannya sama tempat produksinya sama. Misalnya dia dapurnya jalan A, jualannya juga di situ. Nah, itu tidak perlu diperiksa transportnya. Terus tugas penyeliah halal yang lainnya yaitu mereka harus memeriksa dan memastikan ketelusuran halal. Jadi ada tanggal kadaluarsa produk. Jadi halal dan toyib ya. Kalau toyib itu produknya baik. Kadang ada produk yang halal tapi tidak toyib. Misalnya dia halal tapi sudah kedaluarsa. Itu kan berarti halal tapi tidak toyib ya. Terus ada catatan penjualan produk. Catatan bahannya. Catatan bahannya itu juga dicek kalau punya sertifikat halal itu apakah sertifikat halalnya itu expired atau enggak. Kan ada kalau dulu itu sertifikat halal ada masa berlakunya. Mulai tahun ini ya. Dan tahun ini sertifikat halal itu berlakunya seterusnya asalkan tidak ada perubahan. Nanti mungkin ada undang-undangnya. Terus ini ketentuan PPh nomor berapa tadi ya? Ini sudah nomor 6. Oh ya, selanjutnya ya. Jadi ada D dan E melakukan penanganan terhadap produk yang tidak punya kriteria halal. Nah, ini yang jadi kalau misalnya ternyata ada produk yang tidak halal itu tidak boleh dijual ke konsumen, bisa dimusnahkan atau ada juga yang dibuat pakan ternak. Ada seperti itu masih dibolehkan ya. Jadi misalnya tidak bisa untuk manusia, bisa untuk pakan ternak itu bisa pernah seperti itu, tapi biasanya dilakukan pemusnahan. Tapi kalau misalnya masih eman, dibuat pakan ternak bisa yang bagian D. Terus, nah ini yang terakhir itu memastikan bahwa produknya lah halal setelah ada kan ada logo halal yang sekarang yang ungu ya, seperti wayang itu boleh ditempel di produknya kalau sudah asli punya sertifikat halal. Kadang-kadang mereka hanya menempel, tapi waktu ditanya mereka bilang sedang proses. Kalau sedang proses itu antara boleh atau enggak ya, karena sedang proses itu belum tentu dapat. Tapi kalau sudah pasti dapat ya sudah ada jaminan. Tapi ada juga yang kita tanya itu karena mereka sudah saking senengnya ya, saking senengnya sudah mengajukan sertifikat halal, mereka langsung nempel aja itunya, logo halal yang wayang itu. Oke, selanjutnya adalah prosedur PPH. Antara lain di sini, ini adalah langkah-langkah, namanya juga prosedur. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh PU untuk setiap tahapan dalam proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kemudian di sini pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi. Misalnya fasilitas tadi pencucian. Jadi pencucian peralatan masak itu menggunakan sabun cuci merek apa, terus pembelian bahan itu juga dicek bahan-bahannya. Nah, itu ada dokumen-dokumen ya. Tapi ini kok sepertinya banyak, tapi nanti bisa kok kalian kan lebih masih muda ya. Jadi untuk masalah ini mungkin tidak jadi masalah ya bagi kalian. Ada pembelian bahan, pemeriksaan bahan proses produksi, kemudian penyimpanan bahan, transportasi bahan dan produk. Nah, ini misalnya simulasi. Jadi ini saya tunjukkan tadi kan kita bolak-balik nyebut si halal ya. Jadi ini adalah aplikasi kita melaksanakan atau melakukan pendaftaran sertifikat halal. Ada dua jalur, jalur biasa yang berbayar dan jalur reguler namanya. Terus kemudian jalur dua, jalur yang tidak bayar yang sehati. Nah, jadi ini sebelumnya harus punya akun ya, seperti biasa punya akun. Nah, kalau untuk punya akun harus punya email. Nah, ini yang jadi masalah jika PU-nya itu merupakan UMKM yang ada di desa, mungkin mereka ini kemungkinan saja ya, tapi ada juga desa yang sudah maju.
mereka itu tidak tahu caranya buat email, apalagi buat akun. Jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa mendampingi atau kalau bisa membuatkan ya sekalian membuatkan email, membuatkan NIB. NIB adalah nomor induk berusaha. Jadi setiap PU itu harus punya NIB. NIB ini semacam izin kalau dia itu boleh melakukan usaha. Nah, usahanya itu usaha sekecil apapun itu kalau bisa punya NIB. NIB ini daftarnya gratis dan tidak bayar dan itu hanya mungkin 5 menit ya. Itu seperti daftar email itu ya. Jadi masuk ke aplikasi yang namanya OSS, terus daftar NIB dulu, terus baru punya email, baru harus ke sini aplikasi halal ya. Jadi memang berliku-liku tapi adik-adik kan sudah biasa main internet, sosmedan, jadi pastinya tahulah cara bikin email, cara bikin akun. Nah, misalnya saya tunjukkan ke, sebentar tak stop share ke si halal ya. Ya, lupa lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini karena PU-nya itu kemarin kita dampingi semua, jadi kita buatkan email, kita buatkan akun, dan juga passwordnya itu kita yang pegang, karena mereka tidak setiap hari ngecek ya. Jadi progres-progres itu harus dicek di sini. Si halal itu, ini saya akunnya mereka ya, bukan akun saya, karena mereka harus PU. Jadi misalnya ini Bu siapa ya, ini banyak yang kita ini. Saya Bu ini lah Ismiatul Iza ya. Dan ada ini email mereka ini mungkin ada yang punya email sendiri, ada yang nggak punya. Kalau nggak punya ya kita buatkan. Terus kita login. Nah, ini adalah ada pengumuman di situ ya. Ini yang buat akun ini yang punya adalah Kemenak, bukan MUI. Jadi MUI itu bukan Kemenak, beda. BPJPH itu adalah di bawah Kemenak, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi ini mereka halaman pertama mesti ada seperti ini ya. Nanti kalian akan bersentuhan dengan ini kalau mendampingi ya. Jadi kalian yang buatkan akun, kalau bisa kalian yang masuk karena mereka pasti pusing masuk ke sini. Karena saya juga pusing mungkin. Nah, ini sertifikasi. Jadi ada beberapa aplikasi di sini yang bisa kita ajukan. Nah, ini pengajuan yang jalur gratis adalah ini, pengajuan self declare. Nah, tapi kalau sudah pernah mengajukan 1 kali dan granted tidak bisa lagi. Jadi ibu ini yang tahun lalu kami dampingi itu sudah granted. Jadi kalau kita ngeklik pengajuan self declare tidak akan diterima karena sudah di granted tahun lalu ya. Jadi ini hanya contoh saja karena kita harus punya PU sungguhan atau pelaku usaha sungguhan yang akan kita dampingi ya. Kalau misalnya ini untuk apa percobaan ya pastinya akan ditolak ya karena dia sudah pernah nih. Kok lama ya internetnya? Muter ya. Mungkin ini kadang-kadang memang aplikasinya itu lama. Jadi kalau se-Indonesia Raya lagi akses ya agak lama. Waduh, lama ya. Oke, kita ke sini aja wis. Coba sama aja ya. Lama, Bu. Ya udah kalau di saya ada sih sebetulnya di ini ya. Udah kami screenshot ya. Tapi sebenarnya pengen pengen ini peragaan. Tapi karena lama ya udah kita ke sini aja. Terus ini tadi yang kita ini sudah screenshotnya. Jadi tadi sertifikasi milih yang mana-mana. Nah, ini karena sudah pernah dapat self declare harus hanya bisa reguler. Untuk mengecek sertifikasi BRIOS, klik yang ini atas ya, pelaku usaha. Nah, ini adalah pengajuan sertifikasi halal tahun lalu. Nah, tahun lalu itu yang sebelah kanan itu adalah hal-hal yang diupload. Jadi ada surat permohonan, surat penyataan, ikrar, hasil verba, rekomendasi, dan lain-lain. Terus ini adalah mereka, data mereka. Jadi dia itu di NIB-nya, nomor induk berusaha itu ada yang disebut dengan KBLI. Dia itu masuk kelompok B-nya apa ya? Kelompok apa gitu ya, kelompok industrinya itu apa. Terus kemudian merek dagangnya. Nah, beliau punya merek dagang Amzari Snack.
Nah, ini untuk merek dagang ini kalau nggak punya, ini merek dagang yang bukan paten ya, jadi mereka bikin-bikin sendiri. Itu nama anaknya. Nah, ini kalau mereka belum punya, itu kita bisa mengusulkan juga. Kadang mereka itu nggak punya stempel, nggak punya nama, nggak punya merek. Iya, jadi terus waktu tahun lalu itu pendampingnya kami minta bantuan Bu Elia. Bu Elia ini sebetulnya teman kami juga dari jurusan kimia, tapi beliau itu masuk dalam PPH-nya UIN karena UPI tahun lalu belum punya. Tahun ini insya Allah punya PPH sendiri yang tadi Institut Halal Thoyyib itu akan membuat PPH juga. Nah, terus nama perusahaan itu namanya beliau Ismiatul Iza. Perusahaannya ini, alamatnya ini kan kelihatan banget ya kalau desa karena ini di Pujon ya, dusun ini, RT ini, desa ini. Terus kotanya, jenis badan usaha, tingkat usaha UMK, asal usaha ini tinggal milih-milih aja. Next, nah ini lanjutannya. Nah, dia modal usahanya ya 2 juta misalnya. Skalanya mikro ya. Terus ini NIB-nya punya, NPWP punya. Nah, ini untuk NPWP itu kadang-kadang mereka nggak punya juga, PU itu pelaku usaha. Jadi tidak wajib sepertinya NPWP ya, tidak wajib kayaknya. Waktu itu nggak wajib. Jadi tahun lalu itu ada yang nggak punya karena mereka takut kalau punya NPWP itu disuruh bayar pajak. Nah itu yang bikin kita bingung. Ternyata boleh tidak punya NPWP, boleh mengajukan sertifikat halal asalkan punya NIB. Kalau nggak punya NIB ya kita bantu dapat NIB gitu. Terus yang kanan ini adalah ini status ya. Ini statusnya misalnya tanggal daftar 23 Mei Juni terus keluar KH-nya SH-nya sertifikat halal 28 September. Jadi ini ada perjalanannya dia nerima tuh. Terus ini data-data yang dimasuk. Ini datanya kita masukkan ya, misalnya pabriknya apa, alamat milik sendiri, terus eh, selanjutnya adalah nah ini nama penyelia halalnya. Nah, nama penyelia halal itu boleh dia sendiri sama ini suaminya kayaknya ya, suaminya, tapi harus ada KTP yang diupload. Nah, ini yang di si halal itu satu-satunya dokumen yang diupload adalah KTP. Yang lainnya enggak. Terus nama-nama bahan yang digunakan, beliau ini produknya 2, bakso goreng original sama bakso goreng pedas, basreng ya singkatannya. Terus yang kanan ini tracking dokumen, misalnya dia ngedraft dulu, submitted, dikembalikan, dan lain-lain. Nah ini dia misalnya menggunakan bakso. Ini kan ada makanan daging ya di situ ya, bakso, tapi dia itu baksonya nggak bikin sendiri. Beli bakso merek ini, produsennya ini, sertifikatnya halal ini. Nah ini tuh kita yang memasuk-masukkan, terus tanggal berlaku sertifikat halal dan lain-lain. Cabe bubuk soalnya ya. Kalau cabe biasa nggak usah sertifikat halal karena kan bahan tanaman itu nggak perlu. Seperti ini daun jeruk tidak perlu, ada pasar. Penyedap rasa ada mereknya. Terus minyak gorengnya apa? Nah ini kita ngisi-ngisi sertifikat halalnya, tanggal berlakunya. Makanya tadi kan penting ya cara mencari sertifikat halal itu kita tambahkan di kegiatan karena itu bukan sesuatu yang simsalabim tapi tetap membutuhkan effort atau tenaga untuk mencari. Terus ini produk yang didaftarkan hanya 2, basreng ikan, bakso goreng ikan. Oh, bakso goreng ikan ya, bukan bakso ayam ya. Bakso goreng ikan pedas, bakso goreng ikan original. Terus fotonya, terus jumlah bahan yang digunakan ini 6 ini digunakan, daftar bahannya berarti ketik-ketik ya. Terus yang kanan ini tracking dognya. Oke, terus ini, nah ini proses produksi tadi yang menulis seperti menulis resep ya dalam bentuk narasi. Jadi misalnya proses produksi basreng ikan original. Pendol ya dia, pendol atau bakso dipotong tipis, taburi tepung terigu secukupnya, kemudian digoreng menggunakan minyak dan dibumbui dengan ini. Nah ini saja. Jadi tidak perlu ada gram-gramannya, tapi hanya prosesnya cerita. Di proses itu ceritakan apa saja yang dipakai, misalnya ini dipakai, tapi tidak perlu 100 gram ini. Nah, itu kan rahasia. Kadang-kadang PU itu takarannya itu merupakan rahasia perusahaan, jadi tidak boleh diungkap ke masyarakat misalnya. Nah, itu nggak usah diungkap, tapi prosesnya saja. Nah, dalam proses itu dia melibatkan apa saja. Nah, kebetulan zamannya beliau ini kemasan plastiknya belum ditanya mereknya apa. Terus akhir tahun 2022 bahan plastik yang digunakan untuk mengemas itu harus disebutkan dia merek apa atau misalnya plastik PDPE atau plastik PE ya itu sertifikat halalnya mana. Nah ini kebetulan pas lolos ya nggak digunakan.
Belum waktu itu aturannya akhir tahun kalau nggak salah. Terus kebetulan beliau juga punya PIRT. Nah, PIRT itu sebetulnya bukan wajib untuk sertifikat halal, tidak wajib. PIRT itu yang mengeluarkan Kemenkes atau Dinkes ya, beda lagi bukan Kemenak. Itu beda jalur. Nah, seperti itu aja. Terus mungkin kalau si halalnya bisa coba ya. Saya coba yang ada drama ya. Kemarin kita ada drama yang sambal pecel ya. Sambal pecel enak eco itu dikembalikan gara-gara harus menambah. Dia soalnya telat ya. Harus menambahkan nama plastiknya dan juga ini apa? Sunlightnya merek apa? Sunlightnya merek apa? Sabun cuci piringnya merek apa? Jadi beliau ini ya terus satu lagi yang salah itu adalah foto produk. Jadi kalau kita mengupload foto produk PU itu fotonya harus dalam file foto. Kebetulan waktu itu mahasiswa yang mendampingi ibu ini dia uploadnya dalam bentuk PDF, bukan file foto, jadi nggak boleh. Terus setelah kita upload, ternyata masih ada yang salah karena fotonya tidak jelas. Jadi untuk produk-produk yang bisa disertifikasi halal, kalau yang di modul ya di PPT mungkin nggak ada yang ada adik baca di modul, tidak boleh ada nama-nama yang tidak sesuai dengan kata-kata halal. Misalnya mie setan itu nggak boleh. Terus eh, gambarnya misalnya menggoda atau apa sih pornografi itu tidak boleh. Misalnya gambarnya ya bukan mereknya, jadi mereknya nggak boleh seperti itu. Terus gambarnya juga nggak boleh yang aneh-aneh ya. Nah ini pas trackingnya nggak bisa diketik ya, klik ya. Saya beliau ini sempat kayak ada drama. Ini yang paling terakhir keluar ya waktu itu. Oh belum keluar, kok nggak bisa keluar ya ini semuanya ya. Ininya yang tahun lalu kita ngeklik pengajuan beliau ini trackingnya. Kok bisa diedit ya Bu ini ya? Apa ini ngajukan lagi dah? Ini sudah pernah mengajukan fasilitas Sehati tahun lalu. Terus apa status permohonan ya? Coba kita cek. Jadi ini ada tanda mata dicek. Nama Bu Suliati meskipun cuma sambal pecel ya, lumayan ini ya, lumayan. Ternyata ikut peraturan baru. Jadi ya ini nah, ini yang agak agak bolak-balik ya. Jadi tetap ada sidang fatwanya MUI ya, meskipun kalau sidang fatwa itu hanya mengikuti saja, terus kalau sudah lengkap dokumennya pasti halalnya turun. Nah, ini waktu di sidang fatwa dikembalikan ke pusat PU adalah pelaku usaha karena fotonya belum terupload. Ternyata kita loh, fotonya sudah ada kok. Dibilang nggak terupload, ternyata fotonya adalah file PDF. Sehingga kembalikan lagi. Terus akhirnya kita submit tanggal 30, ternyata dikembalikan oleh PPH. Beliau juga mengatakan foto belum diunggah. Ternyata yang tadi foto PP, fotonya PDF tadi kita belum tahu. Yang pertama, yang kedua tetap. Terus dikembalikan lagi gara-gara gambar pada foto kurang jelas. Padahal gambarnya itu adalah gambar kacang ya, karena ini adalah sambal pecel. Terus kembalikan lagi. Terus selesai verifikasi, dikembalikan lagi gula aren tidak ada sertifikat halal. Nah, ternyata beliau ada gula pasir, ada gula aren. Gula arennya tidak ada sertifikat halal atau tidak ada dalam proses pembuatan, balik lagi. Ya ini kalau nggak lengkap ya gini bolak-balik ya. Tapi kalau sudah lengkap ya alhamdulillah nggak usah bolak-balik. Nah ini iya. Padahal ini produknya cuma satu ya sambal pecel. Jadi di proses produksinya waktu itu apa dicuci bersih dengan air mengalir. Kacang tanah digoreng dengan sedikit minyak goreng. Campurkan kacang tanah, bawang putih, cabai merah, sampai asam Jawa, gula Jawa. Nah, ini mungkin waktu itu kita ngomongnya gula pasir, gula Jawanya atau gula arennya lupa nggak dimasukkan. Nah, itu juga jadi masalah. Sebetulnya cuma gini aja kan. Terus ini bahan-bahannya ada kacang-kacang tadi, terus halaman duanya mana? Ini sabun pencuci piring. Nah, waktu itu harus di plastik kotak kemasan sama gula Jawa. Jadi ini 1, 2, 3 ini kita tambahkan ya karena bolak-balik tadi ditolak. Jadi yang tiga ini mulai tahun ini juga ada sabun cuci piring harus masuk plastiknya, plastik merek apa, terus kita nyari-nyari plastik yang halal sama gula Jawa yang merek apa yang sekiranya halal. Jadi nah kalau kalau agak susah nyarinya di sini sebetulnya ada di aplikasi si halal itu waktu kita memasukkan ini mas saya kan nggak bisa demo ya, ini sudah pernah. Jadi kita masukkan itu nama bahan itu sebetulnya di sini tuh juga sudah keluar kotak gitu. Kita tinggal milih ya, tinggal klik
Saya waktu itu kan mendampingi ini ya. Jadi mahasiswanya sudah nyerah karena bolak-balik, akhirnya saya sendiri yang ngecakkan. Terus ini situ ada kotak yang untuk memilih nama bahannya apa. Atau kita coba yang reguler ya, Bu. Untuk ya bisa kalau dia sudah terdaftar dia hanya NIB-nya sama. Oh, nggak bisa ya. Baik. Nah, itu yang dari kami. Nah, makanya dari kami karena sudah melakukan pendampingan tahun lalu dan sudah ada pengalaman sehingga kami mengajukan tema ini untuk dikerjakan mahasiswa. Tahun lalu juga kami melibatkan adik-adik mahasiswa 10 orang ya untuk kegiatan ini dan juga diakui sebagai kegiatan PKM yang 4 SKS. Jadi meskipun kelihatannya sepele tapi ya ada agak ribet. Tapi sebenarnya nggak lama sih. Maksudnya nggak sampai harus berapa lama gitu. Oke, baiklah itu yang kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nanti ini kami buka sesi tanya jawab ya, diskusi. Monggo jika masih ada yang mau ditanyakan, nanti sekiranya di sana ngapain. Silakan mau tanya, boleh di kolom chat atau boleh tanya langsung mengomong, mengunmute, mengunmute suaranya. Silakan, ada yang mau nanya atau sudah bingung atau sudah paham atau bingung sekar PDW. Ya, Silakan. nanti kita bagi yang mengambil halal ya, nanti kita akan buat grupnya dari beberapa desa sehingga kita bisa saling komunikasi kalau ada kendala-kendala yang dikerjakan, yang dilakukan saat itu ya. Kendalanya misalnya membuat NIB-nya atau mengisi di si halalnya. Jadi nanti kita sharing-sharing ya nanti. Jadi pengalaman yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kalau ada kendala-kendala kita tetap bisa saling komunikasi. Gitu. Silakan atau kalau memang sudah jelas ya. Untuk saya tidak tahu untuk host-nya di sini untuk kuisnya itu akan diserahkan kapan karena kami sudah menyerahkan link kuisnya itu sudah beberapa hari ya atau mungkin lebih dari 1 minggu. Berarti ditutup Bu Ana? Kalau nggak ada pertanyaan? Ya, kalau sudah ya, jadi tadi Bu Ana Safitri sudah membuka, mungkin saya bagian yang menutup. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya sosialisasi ini. Mudah-mudahan. Lola ya itu, siapa yang menanya? Ada enggak? Masuk ditutup. Mungkin nggak afdol ya kalau nggak ada yang nanya gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya nggak Katanya. ditutup. Kalau nggak ada yang nanya nggak boleh ditutup. Ini kuisnya mana Bu? Siapa ya hostnya ini ya dari LPM? Kuisnya ditaruh di sini atau gimana? Ya, ya wis Bu Ana sebagai moderator. Loh, saya moderator ta. Ya tadi buka. Ya, jadi tadi yang kami sampaikan, semoga kalian itu tidak menjadi malah jadi takut atau gimana, malah jadi semangat ya untuk melaksanakannya. Karena kan Tidak sulit. semua yang kegiatan yang dipilih sudah dipilih sama kalian di MMD nanti semuanya pastinya punya manfaat ya. Manfaatnya juga keberlanjutan juga tidak hanya setahun 2 tahun, tapi kan ke depannya. Apalagi ada wacana atau sudah jadi ketentuan ya kalau sertifikat halal itu akan berlaku seumur hidup nggak sih seumur Ya, hidup? ya Ya, seumur hidup asal tidak ada perubahan proses dan perubahan bahan baku. ya. Jadi kalau tidak ada sebelumnya kan berlaku 5 tahun, terus 5 tahun sekali harus mengajukan lagi. Tentu kan butuh mungkinnya waktu, biaya dan lain-lain ya. Karena sudah tidak ada itu mungkin memang syaratnya agak diperketat, tapi ya tetap bisa lah kita laksanakan karena berlakunya selamanya. Apalagi untuk UMKM yang mereka mungkin punya produk tapi nggak tahu bagaimana cara Ada yang meningkatkan. bertanya Bu Ana. Oh ya, sebelum kita akhir ada yang bertanya, Alhamdulillah. Jadi ini Dari saya Galuh. bacakan ya Bu Ana ya, saya bacakan ya dari Galo Pradini. Ya, terima kasih Galo sudah bertanya. Nanti biar dijawab sama Bu Ana. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Untuk PU yang sebelumnya memiliki email, apakah dari mahasiswa juga harus membuatkan emailnya ya Bu? Terima kasih. Silakan Bu Ana.
Iya, Waalaikumsalam. Kalau sudah punya email ya nggak usah kita buatkan ya. Ngapain? Tapi mereka dipastikan tahu passwordnya. Nah, ada juga yang saya sudah punya email tapi lama nggak saya buka, saya lupa passwordnya. Nah, ada juga yang seperti itu kan. Karena mereka juga mungkin email itu bukan kebutuhan utama. Jadi kalau misalnya dari awal tidak punya atau lupa passwordnya, itu mungkin kita buatkan aja. Kita waktu itu buatkan ya email sampai Ya, kita buat password yang sama. Jadi misalnya ada 1 sampai 8 PU itu kita buatkan email nama mereka yang @gmail terus passwordnya itu dari kita semua. Jadi kita punya list email mereka, nomor in ID mereka terus masuk ke akun si halal itu kita yang pegang username dan password karena supaya lebih cepat kita ngecek itu apa progresnya. Kadang-kadang mereka kan nggak aware ya. Cuman pengen ikut tapi nggak aware harus karena zaman sekarang itu kan digital gitu mereka nggak aware kalau progres tuh harus dicek setiap saat. Kayak seperti tadi kan dikembalikan, misalnya ada kurang ini mereka kalau nggak ngecek diisi halalnya, ya wes gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bukan mendidik apa ya, mengajari mereka sendiri dan mereka misalnya kita lepas gitu, bisa nggak lihat sendiri progresnya, baru kalau ada apa-apa diinfokan ke kita itu lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa ya, ya. tapi ada yang nggak bisa. Jadi itu ada email, ada lagi account sendiri di Si Halal ya. Jadi emailnya itu untuk membuat account itu nanti ngarahnya ke email kita juga. Jadi harus tahu ada account Si Halalnya ya, akun Si Halal itu juga harus tahu emailnya. Jadi saat masuk. Jadi kadang itu tadi yang kita buat untuk akun Si Halalnya, ya, akun Si Halalnya itu kita harus tahu betul nama emailnya dan nama passwordnya. Ada memang yang mereka punya email sendiri itu pernah. Jadi kemarin pada saat di Pujon itu ada yang sudah punya email sendiri. Jadi tinggal kita ngomong cek di email gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Galuh ya, untuk Galuh. Baik Tadi Bu, belum terima dikasih kasih YouTube-nya atas ya. jawabannya. Nanti kita sebelum misalnya kalian terjun ke MMD, pastinya kita harus pertemuan dulu untuk ngajari kalian ya caranya misalnya bikin NIB, cara buat NIB itu Langsung lupa ya prakteknya kita ya. tunjukkan tadi pas anunya, Sudah ada Bu Ana. Aku YouTube-nya. ngasih di Oh, dalam sudah. ya link YouTube-nya. Tapi sebetulnya mahasiswa juga bisa nyari ya. Tapi kita kasih contoh link YouTube-nya cara membuat NIB. Ya, di bagian slide tadi itu ada link YouTube-nya. Dan materi ini kan sudah kita kasihkan ke panitia. Terus kemudian recording ini juga mestinya sudah disiapkan. Jadi kalau saya lihat dari saya sebagai dosen tema itu ada materi link YouTube, link Zoom sama recordingnya di sebelah kanan. Ya mudah-mudahan Anda bisa melihatnya seperti itu. Oke, baik. Ya, Misalnya ini ada kalian pertanyaan ada ini. Ada tanyaan pertanyaan lagi. lagi. Jadi, bila pelaku usaha tidak berkenan untuk mengganti produk, ya tidak diteruskan. Itu. Iya, itu karena kan halal itu sebetulnya tanggung jawab langsung ke atas ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya ini apa sabun cuci piring itu kan halal misalnya tapi itu kita kalau bisa ya kita juga berusaha mencarikan yang termurah tapi yang halal misalnya Sunlight itu mungkin terlalu mahal buat mereka makanya tadi saya tulis Mama Lemon ya Mama Lemon itu ternyata lebih murah harganya juga sudah tersertifikasi halal tapi kalau mereka nggak mau ya nggak bisa nah itu sharing pengalaman tahun lalu itu yang ikut sosialisasi pertama datang itu ada 30 ya 30 PU tapi yang ikut terus ke program kita hanya 11 atau 12. Jadi memang komitmen mereka juga. Kita nggak bisa maksa kalau mereka nggak punya komitmen dari awal. Mungkin kalian misalnya mengadakan kegiatan awal, kegiatan satu misalnya sosialisasi atau pendataan itu dalam satu desa terdata ada 10 yang belum punya sertifikat halal. Tapi kan kita ngasih tahu nanti syaratnya ini. Terus kalau mereka sudah, wah kok susah ya aku mundur itu ada juga. Mungkin hanya separuh yang melanjutkan perjalanan sampai mau didampingi sampai akhir. Ada juga yang separuh itu sudah bagus ya. Kita kemarin 30 dapat 11 atau 12. Jadi kan enggak lebih dari kurang dari separuh ya. Tapi setelah mereka tahu temannya dapat, itu kadang dia juga ngiri loh, kok saya kemarin kok nggak ikutan ya, mumpung gratis. Nah, jadi mereka nyesel juga
mau ikutan lagi menyusul gitu. Dan ini ada kuota dan juga ada deadline-nya ya, tidak bisa sepanjang tahun ini. Tapi kayaknya kalau kalian kan MMD-nya itu Juni sampai Juli sampai Agustus. Agustus itu masih Yaitu bisa. Tahun lalu kita sampai bulan apa ya yang kita submit ya? September ya? enggak Juni Juli. Bu, Juni. Oh Kalau ya, dilihat kita tadi Bu waktu itu Ismiati ada itu Juni. deadline. Deadline-nya Juli ya. Tahap 1 deadline-nya Juli, tapi ternyata buka lagi. Deadline-nya itu Kalau yang sekarang malah, enggak ada deadline Bu Ana, oh ada tapi ya deadline. deadline-nya adalah waktu mahasiswa sendiri aja pada saat Iya, MMD gitu. Jadi kalau dulu itu ada deadline-nya, jadi untuk ikut sehati tahap 1 itu tanggal sekian, sehingga kita berburu di deadline. Ternyata setelah semua sesuai deadline, ternyata dimundurkan. ya, karena Terus kuotanya besar tahun ini 1 juta. Tahun lalu kemudian 25.000. pengalaman yang kemarin tuh yang nggak ikut itu adalah pertama mereka sudah pernah mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga mereka itu sebetulnya waktu itu halalnya itu kadaluarsa, maunya ikut self declare, nggak bisa. Jadi saat itu yang kan kita data ternyata mereka sertifikasi halal reguler itu kemudian nggak bisa ikut self declare, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka ini ada beberapa ya. Terus yang kedua itu adalah mereka datang mau membuat NIB baru, dengan alamat rumah yang sama. Ternyata itu juga sulit dilakukan karena NIB yang mereka punya yang lama itu sudah didaftarkan ke Civ Declare. Jadi misalnya ibunya sama anaknya. Jadi itu yang kemarin tidak bisa. Terus kemudian ada lagi ya, ini yang di kecamatan yang lain, mereka sudah ikut ya, sudah ada NIB-nya, terus saya minta foto produknya. Oh ternyata kita belum produksi, itu enggak boleh ya, produksi itu harus sudah ada, maka foto produknya itu harus sudah ada. Jadi mereka itu harus sudah produksi. Ada yang produksinya itu musiman, enggak apa-apa musiman ya. Jadi seperti membuat kue kering. Kue kering kan di saat-saat tertentu saja mereka produksi. Selama mungkin tidak produksi saat itu, tapi mereka punya fotonya. Jadi kita pakai foto yang mereka punya ya. Tadi asal jelas. Jadi beberapa itu seperti itu. Terus kemarin itu saya juga ada yang bubur ya, halal bubur bayi ya. Halal bubur bayi untuk membuat NIB-nya itu cukup bukan ribet ya. Karena di situ dia termasuk kalau nama makanan bayi resikonya tinggi ya, beresiko tinggi ya. Itu kita ngikuti aja alur di situ, ternyata NIB-nya juga keluar, sertifikat halalnya berbarengan dengan yang ada di Pucon ya, yang ada di Pucon. Jadi itu ya untuk jawabannya, yang apabila tidak bersedia mengganti, maka resikonya adalah kita tidak bisa meneruskan kalau tidak bersedia mengganti bahan bakunya. Terus ini dari AIS ya. Laila sudah cukup ya Laila? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih. Untuk AIS, oh ini ya. Izin bertanya, bagaimana ya Bu cara tahu bahwa produk yang dialut ke si halal itu berlabel halal pada masa hingga berlaku kapan? Ya, untuk AIS kalau Anda cek di si halal nanti ada masa berlakunya AIS. Untuk yang lama itu ada masa berlakunya karena kemarin kita pada saat pelatihan juga ditulis kapan masa berlakunya si halal tersebut. Jadi kok si halal berlakunya produk tersebut halalnya sampai kapan kadaluarsanya. Jadi itu ada di dalam aplikasi AIS ya. Ya, dua-duanya halal MUI ataupun halal si halal, info halal. Share screen ya, misalnya ke ini yang tadi yang ada di PPT ya, gambar mbaknya ini. Cek produk halal di sini. Ini kadang-kadang kita apa ya produk halal Kadang yang ada ada susah ya. bermasalah Kadang ya. nama produk atau nama produk dulu ya. Apa ya misalnya? Coba yang sudah ada di situ Yang tadi. tadi aja Mama Lemon tadi, sabun cuci kan? Mama Lemon. Tapi Mama Lemon ya.
Bisa Atau nggak keluar? satunya lagi apa tadi? Coba Atau sih. tepung segitiga biru kayak gitu loh. Kadang itu kalau kita salah masukin produknya dia nggak keluar sih. Ini harus diisi ta. Enggak harus salah satunya. Ini oh, masih muter ya, masih muter ternyata. Cek produk halal nggak keluar ya. Oh ini Cari. keluar. Nah ini tadi saya ngetikkan Mama Lemon, terus ini aja yang saya isi ya. Terus yang lainnya kita kosong-kosong. Misalnya Mama Lemon itu ada banyak varian. Jadi cari Mama Lemon mana yang sekiranya paling murah kayaknya. Nah ini ada Apa kan yang dipakai Mama atau yang Lemon dipakai. antibakterial. Ini diklik bisa ya ini. Bisa. Nah ini ada Expired ini. expirednya. Jadi sertifikat halal yang zaman dulu itu terus nomor sertifikatnya, nama produsennya, terus expirednya. Nah ini harus diisikan di aplikasi si halal. Kalau mengajukan sertifikat halal baik jalur reguler atau jalur yang sehati yang gratis ya. Jadi harus dimasukkan sini gitu. Ya ini memang banyak sih, tapi kita kadang-kadang mereka saya nggak pakai itu Mbak, saya pengennya pakai ini. Ya nggak bisa, Bu. Kita harus pendekatannya memang nggak bisa frontal, tapi kita pelan-pelan kalau misalnya pengajuan sertifikat halal jalur gratis yang jalur sehati itu semuanya sertifikat halal, tapi kan lebih mudah ya, sudah tidak bayar, tinggal didampingi. Meskipun reguler juga sama, semuanya harus halal. Ya, cuman bayar. Cuman Iya, kayaknya bayar. ada chat Enggak, lagi. maksudnya bahannya itu harus ada produk halalnya. Oke, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan. Loh, sudah ya? Ada lagi tak? Oh, Sama. baik, terima kasih jawabannya. Nah, gitu nanti kan kalian kalau misalnya jadi ngambil tema ini, setelah pembekalan ini kan nanti kita dampingi juga. Ada pertanyaan apapun bisa ditanyakan ya, kan sudah ada nomor kontak kami dan juga email. Jadi bisa tanya atau kalau mau Zoom tambahan misalnya kita kumpul ketemu ini saya pengen mendampingi PU ini. Tiap PU itu beda-beda kasus ya, kadang case by case. Cuman yang jalur sehati ini kita fokuskan ke PU yang tidak ada produk daging dalam produknya. Kalau misalnya ada juga produknya dagingnya itu ngambil dari mana dan ada sertifikat halalnya. Nah, itu kadang agak susah. Makanya kemarin yang tahun lalu pengalaman kami, PU yang kami dampingi itu semuanya yang industri yang sekiranya tidak melibatkan daging. Yang ada dagingnya itu hanya tadi yang ikan ya, keripik ikan. Yang lain itu keripik-keripik sayuran. Misalnya keripik kentang, keripik apa ya sayuran banyak semua bayam yang di Pujon soalnya kita tahun lalu ke Kecamatan Pujon ya, jadi keripik-keripik Kopi, semua. Oh kopi ya, kopi kan tidak ada. Jadi jamu jamu ya, jamu kering tadi. tahun lalu masih boleh cairan ya, tahun ini Enggak nggak boleh jamu. cairan. Ya, sekarang Cairan nggak nggak boleh. boleh, berarti Harus pakai makanan pom. kering. Nah, misalnya kalau di desa itu kebanyakan keripik sih produknya ya. Sama jamu instan yang bubuk itu boleh, masih boleh. Kita dikasih. Biasanya mereka ngasih, ngasih. Kita nggak minta sih. Tapi mereka ngasih produknya ke kita sebagai tanda terima kasih. Kan mereka tidak bayar sama sekali, tidak bayar ke kita, tidak bayar ke Kemenak ya. Jadi biasanya mereka tanda terima kasih itu kita dikasih keripik sampai banyak Si keripiknya. makanan yang Kasih makanan diproduksi, maksudnya ya, keripik-keripik yang hasil produknya produksinya. mereka sebagai tanda terima kasih gitu. Ya, mungkin cukup ya, Bu Dani ya. Dari Ya, adik-adik sudah mungkin cukup. sudah banyak mudah-mudahan ya, sudah banyak mendapatkan masukan dari kami dari hasil pembekalan hari ini. Kalau masih belum puas, Senin boleh ikut lagi. Senin ada pembekalan tema halal yang FMIPA 1 jam 8 sampai jam 10. Kalau misalnya mau dengar lagi, boleh. Tapi sama Atau sih temanya. infokan ke temannya yang belum ikut Ya, misalnya. misalnya kalau ngambil tema IHT, Halal Institut atau tema yang MIPA 1 yang berkaitan dengan sertifikasi halal akan sama, temanya sejalan. Betul. Baiklah, itu saja yang bisa hari ini kami sampaikan dari saya dan Bu Dani. Terima kasih atas segala perhatian dari adik-adik mahasiswa semua. Semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan program MMD nanti. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.